Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi para peniklat serta rekan-rekan Camedik sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 calon berangkat medik SKM ITB 2023 akan menjelaskan sebuah materi mengenai problem solving dan alur berpikir mengenai salah satu permasalahan di angkatan Camedik SKM ITB 2023. Nah, untuk masalahnya sendiri yang kami ambil adalah masalah mengenai pemahaman materi dari angkatan. Jadi untuk itu, untuk materi yang akan kami sampaikan akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama dalam kelompok 3 ini ada saya, Muhammad Raffi dengan nomor urut 73 dari biologi. Kemudian ada saya, Al-Fatur Rahman, nomor urut 40 dari Fisika. Selanjutnya ada saya, Hilman Alfarizi dengan nomor urut 227. Sama ada saya, Syafira Putri Ainaya, nomor urut 46 dari Teknik Sipil. Oke, berikutnya perkenalkan saya Alfi Wahid Husni dari Oceanografi. Selanjutnya saya 116 Okta Pandi dari Teknik Kimia. Selanjutnya adalah saya Muhammad Rizky Mufti 130 dari Teknik Diantara. Baik, berikutnya akan dijelaskan mengenai latar belakang oleh rekan kami Hilman. Oke, siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah memberikan waktunya kepada saya. Saya akan sebutkan latar belakang dari rumusan alur berpikir masalah angkatan. Yang pertama, berdasarkan evaluasi komprehensif yang dilaksanakan pada beberapa hari yang lalu, didapatkan feedback dari pendiklat bahwa kebanyakan dari Camedik OSKM ITB 2023 itu masih kurang memahami materi mereka. Nah, itu didapat dari hasil dari pemahaman materi dan aplikasi mereka waktu tes yang bisa dibilang tidak begitu baik, yang mana hal itu merupakan masalah yang sangat pelik untuk diperhatikan karena hal tersebut adalah berhubungan dengan nilai medik yang pertama, yaitu paham teori dan aplikasi. Nah, sebagai seorang juru rawat sudah sepantasnya kita, dalam artiannya kita sebagai camedik itu memahami teori dan ilmu dan pengetahuan mengenai medik, dan juga harus terampil dalam mengaplikasikannya kepada korban. Karena kesalahan pada saat perawatan dapat berakibat fatal bagi kita, bagi korban itu sendiri, dan juga dapat menjadikan itu beban mental juga terhadap kita sebagai perawatnya. Dan juga sebagai tambahan hal itu akan melanggar fungsi medik, dapat melanggar fungsi medik itu diantaranya mencegah kematian, mencegah kecacatan, dan memberi kenyamanan serta menunjang proses penyembuhan. Ya, sekian. Kemudian di permasalahan tersebut, kami mencoba merincikan apa akar-akar dari permasalahan utama yang kami ambil. Yang pertama, kebanyakan Camedik masih belum memahami teori dan aplikasi dari ilmu medik itu sendiri. Salah satu akar masalahnya adalah tidak lengkapnya catatan Camedik pada saat DID, baik karena keterbatasan dalam kemampuan mencatat ataupun karena tidak menghadiri DI itu sendiri. Yang ketiga itu saya kira Camedik masih malas dalam membaca ulang materi yang diberikan pada DID. Lalu yang keempat, kurangnya inisiatif dari Camedik sendiri untuk bertanya kepada pemateri ataupun ke Camedik lainnya jika tidak mengerti materi. Dan yang kelima, Camedik masih ada yang tidak mengikuti matrikulasi yang telah diadakan oleh angkatan dengan tujuan memberikan pemahaman materi yang sama bagi seluruh Camedik, baik yang hadir maupun tidak hadir di setiap day-nya. Oke, selanjutnya
ada tujuan mengapa kami mengambil rumusan masalah ini, yaitu yang pertama, memastikan Camedik mendapatkan materi yang diberikan saat keberjalanan day. Lalu yang kedua, meningkatkan pengertian dan pemahaman materi dari Camedik. Dan yang ketiga, menyamakan pemahaman materi dari Camedik itu sendiri. Selanjutnya yaitu membiasakan Camedik dengan kondisi-kondisi di lapangan. Yang kelima, memberikan pengertian kepada seluruh Camedik akan pentingnya pemahaman tiap materi demi kelancaran SKM ITB 2023. Untuk flowchart sendiri, pertama-tama kita dimulai dengan kata mulai. Selanjutnya adalah asesmen pemahaman teori dan kemampuan pengaplikasian Camedik. Langkah selanjutnya diikuti dengan jika hasil asesmen sudah memenuhi standar, jika iya, maka Sekolah Medik OSKM 2023 sudah selesai. Jika tidak, langkah yang diambil adalah pemusatan catatan materi. Selanjutnya adalah penyusunan materi untuk Camedik, selanjutnya adalah penyebaran materi untuk Camedik. Nah, setelah adanya penyebaran materi akan ada hasil asesmen yang terlihat. Nanti jika kalau Camedik tidak memenuhi syarat minimal hasil asesmen tersebut, maka akan dilakukan matrikulasi berupa Zoom meeting dan setelah itu akan ada kuis. Nah, hasil kuis akan dilihat dan jika Camedik tidak memenuhi standar lagi, maka akan dilakukan workshop yaitu offline secara bersama, belajar bersama dan dilakukan asesmen. Nah, setelah itu dilihat lagi apakah hasil asesmen Camedik itu bagus atau tidak, dan jika tidak, maka hasil asesmen tersebut akan dilakukan take home test ataupun pembuatan video praktikal dari Camedik yang gagal di hasil asesmen tersebut. Nah, masing-masing hasil asesmen jika berhasil, maka akan dilanjutkan ke materi day selanjutnya. Apakah day Camedik day sekolah medik telah selesai ataupun belum? Kalau belum selesai, maka akan dilanjutkan ke materi selanjutnya dan hasil asesmen pada materi selanjutnya tersebut. Dan jika sudah selesai di sekolah Camedik, maka solusi yang kami tawarkan kami anggap telah selesai. Baik, itu tadi pemaparan materi kami mengenai pemahaman materi dari angkatan Camedik OSKM ITB 2023. Mungkin selebihnya mohon maaf apabila dari kami ada salah kata. Terima kasih sebelumnya dan semoga apa yang kami sampaikan dapat dimanfaatkan dan menjadi evaluasi bagi angkatan Camedik OSKM ITB 2023. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.